tengah suasana haru yang masih menyelimuti rumah sederhana itu, KDM datang dengan langkah pelan, wajahnya terlihat serius, namun penuh empati. Ia menundukkan kepala sejenak sebelum masuk, seolah ikut merasakan luka yang belum kering di hati keluarga korban. Ini istrinya. Ini istri bapak. Ya, Pak Dadang. Saat bertemu keluarga, KDM langsung menyapa dengan lembut. Ia menggenggam tangan orang tua korban erat. Tanpa banyak kata di awal, hanya kehadiran yang tulus. Tangis pun pecah. Suasana menjadi begitu emosional. KDM membiarkan momen itu berlangsung, memberi ruang bagi kesedihan yang selama ini tertahan. Ibu nikahin pihak perempuan. Kalau nikahannya itu waktu itu hiburannya apa? KDM kemudian duduk bersama keluarga, mendengarkan cerita kronologi kejadian di acara pernikahan itu. Bagaimana suasana bahagia berubah menjadi duka akibat aksi pemalakan yang berujung tragedi. Setiap cerita didengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali KDM mengangguk, matanya tampak berkaca-kaca. Perlindungannya, kegiatannya. Ada petugas di sini yang menjadi minimal Babin Kamtibmasnya ada. Babinsa waktu kegiatan ada nggak? Karena kita lagi banyak tamu ya Pak ya, banyak tamu jadi kita nggak perhatikan. Iya. Saya kan ngomong pencegahan. Kalau ada aparat mungkin tidak terjadi. Jadi ceritanya di mana? Sok teteh aja yang ceritain. Kalau dari awal sih Pak, ada yang minta jatah ke panitia. Jatah? Ya, katanya dari anak-anak. Anak-anak mana? Yang gerombolan. Nggak tahu sih. Ya kira-kira itu gerombolan mana? Aku kurang tahu Pak, soalnya nggak. Saya dulu waktu saya masih anggota DPR di sini teh urusan apa tahu nggak tahu ya, urusan tanah nggak tahu, urusan jembatan saya lupa. Pernah juga di daerah ini ada sekelompok orang, anak-anak muda yang agak sikap konfrontatif, nantangin segala deh. Dulu itu saya ingat, gitu loh. Dulu pernah. Itu atau bukan? Orang-orangnya sih bukan yang sebagian, bukan yang di lingkungan sini tinggalnya Pak. Oh, bukan orang sini. Orang mana? Nggak tahu, Belum tahu Pak, proses BAP-nya belum. Oh, belum selesai. Di sini ada nggak orang yang bisa ditanya? Itu orang mana itu? Siapa itu? Hah? tetangga sebelah. Ya barangkali Pak Agus kan lebih tahu. Iya. Pak Agus yang gerombolan minta duit itu anak mana? Citenyo, anak Nagrog. Kalau yang satu mah itu warga Citenyo. Citenyo. Yogi ya warga Citenyo. Pengetahuan. Jadi yang sekarang yang sudah ditahan tuh orang Citenyo. Bukan. Orang mana? Sudah ada yang ditahan belum? Ada. Siapa? Ya sebutin aja siapa yang sudah ditahan. Anak tetangga sebelah Pak. Yang ditahan. Ya. Anak tetangga. Iya. Tetangga ibu. Iya. Sekarang ditahan. Ya. Nah waktu itu anak tetangga itu ibu kenal. Namanya siapa? Candy. Sehariannya apa? Anggur. Dia istrinya punya konter. Istrinya punya konter. Nah waktu itu dia yang memukul. Bukan. Dia yang ngapain? Malah Oh, yang minta duit. ke organ. Oh, minta duitnya ke organ, bukan ke ibu. Oh, minta duit ke organ diberi. Dikasih, katanya harus konfirmasi sama orang organ itu. Oh enggak, artinya gini, yang kan adik kalau di berita kan memberi uang 100.000. Minta duit 100 jangan barudak. Iya. Tidak ada teh itu ayo barudak minta duit, enggak ada begitu kalimatnya. Diberi sama ibu 100. Ada yang minta dulu ke Mang Ucup. Ya nggak tahu Mang Ucup udah ada yang minta, kita mah taunya Mang Ucup teh. Oh iya, artinya ke Mang Ucup bisa jadi yang minta duit 100. Kemudian Mang Ucup ke ibu ngomong teh minta duit 100 jangan barudak. Ya, kita mah sama Saya nggak tahu ya. Ya. Mang Ucup itu yang mintanya itu tetangga atau bukan? Tetangga. Kabayan lah Pak. Hah?
lumayan bantu-bantu ambil piring. Iya, Oh, gitu. jadi yang minta Bang Ucup tuh orang yang kerja di sini. Iya, panitia Iya. lah. Panitia. Iya. Tapi saran tuh sih jangan ngudun. Ente, Bukan. misalkan saya minta ke Ucup-Cup, tolong minta ke Ibu Hajat gitu. Heeh, nyaho, jangan ngudun. Iya. Misalnya Ya. kalimatnya gitu, ngahanutan bahasa orang lembur. Nah, Ya kan? Jadi yang minta ke Mang Ucup mah anak-anak yang kerja. bukan. Anak-anak. Yang nggak tahu yang Mang Ucup yang Iya. tahu Hah? mah, yang Mang Jadi Bang Ucup tuh disuruh minta gitu. Iya, Dia iya. sama. Pertanyaan saya yang minta ke Mang Ucup siapa? Nah itu belum tahu. Bukan yang kerja kabayan itu bukan. Bukan. Nah, Jadi Mang Ucup dipinta uang oleh seseorang. ya. Ya. Orangnya siapa? Nggak tahu Mang Ucup. Oh, Mang Ucup yang Ucup. tahu. Yang Mang Ucup yang tahu. Oke, Mang dikasih lah. Ya. Ya. Di sudut rumah yang masih dipenuhi suasana duka, seorang anak korban memberanikan diri mendekat ke KDM. Iya, cuman Wajahnya polos, namun menyimpan cerita yang begitu berat untuk usianya. Dengan suara pelan dan sedikit terbata, anak itu mulai bercerita. Ia mengingat bagaimana suasana bahagia di acara pernikahan tiba-tiba berubah mencekam. Matanya berkokek-kokak saat menceritakan detik-detik kejadian, seolah semuanya masih terulang di pikirannya. nggak tahu, kurang tahu Pak kalau Oke, makan daging di situ, satu grup itu. Grup itu anak-anak mana? Nggak tahu. Ya, anak mana, Pak? Tahu Pak, katanya anak-anak tetangga sebelah. Bapak jangan ragu anak mana. Iya, tetangga sebelah Pak. Saya kan Tetangga sebelah, tetangga di kampung ini, tetangga di kampung. Iya. Artinya masih anak komplek ini dong. jadi ada yang beda desa Pak. Oh iya, udah sebutin aja anak kampung mana. Citenjo. Ya kan anak kampung Citenjo, terus anak mana lagi? Ini kurang hafal Dari Pak, Kerawang karena Pak. Bukan, bisa jadi takut. Enggak, bukan takut, saya orang Kerawang. Oh, Kerawang. Saya tahu. Saya kan adiknya Pak. Ah, ah. Adek almarhum. Jadi anak-anak yang kumpul di sini, anak-anak di antaranya dari Citenjo. Iya. ya Dari Nagoro ada nggak? kurang tahu. Nggak tahu ya. Iya. Terus ada anak sini juga, ada. tetangga. Iya. Artinya kan gini loh Bu, Iya. tetangga ibu yang di sini dengan anak sana bareng. Iya. Barangkali Satu ya. grup, Iya, barangkali. grup main, grup joget, bisa jadi grup Nah, grup minum, Tuh. ya kan? Nah gitu loh. Saya mau cari nanti minumnya di mana? ada garis polisi. Bukan, mereka beli minuman di mana? Iya, iya. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu. Terus udah dikasih, udah ngambil daging itu terus apa lagi? Terus Kemudian geser jadi mintanya ke pemain organ. Iya. Oke, pemain organnya dari mana? Kori Entertain kalau nggak salah. Kori Entertain. Oke. Terus kemudian Ya di situ ada baku hantam gitu Pak. oh gelut antara kru organ Sama. dengan mereka Iya. yang anak-anak gerombolan ini. Iya. Antara kru organ dengan mereka. Iya. Terus kemudian Kemudian kan Dengan bakal pelan, lihat, ia menatap ke arah KDM. jangan dikasih Waktu lagi, itu, karena aku sama ayah lagi di sana. 100 tadi. Ucapnya lirih. Nah, terus Tiba-tiba ada orang-orang marah. Terus ngejar ayah. Nafasnya mulai tak teratur. Namun ia tetap berusaha melanjutkan. Bapak biar enggak Aku takut. emosi juga. Aku langsung peluk ayah kuat-kuat. Udah, biar jangan Ayah juga peluk aku. Terus ayah bilang, "Jangan takut ya." Tangis pun pecah. Kata-katanya terhenti. Namun rasa kehilangan begitu terasa di setiap jeda. sama. Bapak dikeroyok Iya. oleh berapa orang? Katanya sih yang lihat ada 8 orang, banyak. 8 orang. Ya, kena. 8 orang. Ya katanya itu katanya. Tapi nggak ada bawa senjata tajam, nggak ada. nggak tahu tuh Pak. Kayaknya saya juga pukul pakai kayu. Kayaknya. Bapak lawan 8 orang. Iya, saya nggak tahan coba. Oh, terus kemudian ngumpet banyak ke dapur. Bapak ngumpet. Iya. Nggak ada sama sekali orang yang amanin. Ada, Hah? ada sih. Siapa? Ya Pak Hansip ada. Hansip ada. Iya. Amanin. Aminin. Tapi Hansipnya kuskolot. Ya kecil aja mah nggak kuat. Nggak kuat Pak. Nggak tahan Pak. Nah, iya iya. Dan dibawa ke rumah sakit. Pas di depan pelaminan Bapak udah sesak napas. Langsung Pingsan. ketika dipindah ke sini kayaknya udah nggak ada. Soalnya ketika aku bawa Bapak pakai ambulan ke Bakti Husada udah nggak ada. Udah nggak Dicek ada. EKG juga. Iya. Yang sekarang yang ditahan baru 1 orang. Tahu. Pelaku yang mukulnya Teteh tahu siapa? Belum.
karena aku membelakangi Pak, meluk bapak aja. Oke, kan bisa diminta keterangan sama yang ditahan dong. Di akhir pertemuan yang penuh haru itu, KDM berdiri di hadapan keluarga korban. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan empati dan ketegasan sekaligus. Ia menarik napas sejenak, lalu mulai menyampaikan pesan dengan suara yang hangat. Ada petugas yang ada di sini. Saya sih begitu. Kalau ada petugas kan, ada kan izin itu tujuannya itu. Kan ibu sudah mendapat izin, berhak ibu mendapat pengamanan. Gitu. Ada surat izinnya ya? Ada Pak. Dari Polsek. Iya, maaf Pak. Kan izinnya ada tuh. Dadang nomor TPN. Kegiatan berikut: organ tunggal, penanggung jawab wajib mentaati ketentuan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kegiatan dimaksud. Wajib mencegah melakukan kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang. Persetujuan telah dinyatakan terus. Wajib mentaati ketentuan. Bila mana terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan surat izin operasional, kepolisian keamanan dapat membubarkan, menghentikan, atau mengambil langkah berdasarkan ketentuan hukum. Dapat. Kalau di luar jam operasional bisa dibubarkan. Ya memang harusnya juga di sini minimal Babin Kamtibmasnya ada. Kalau Babin Kamtibmasnya ada kan tidak akan terjadi. Babinsa harusnya ada. Itu saya menyampaikan untuk biaya ibu di sini 20 juta dari saya. Mudah-mudahan si Bapak sah namina Bapak Bapak Dadang. Mudah-mudahan Bapak Dadang sing ditami iman Islamna, dihampura dosana, keng tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pelaku kejahatan sing kenging hukuman anu abot kumargitos ngalakukeun perkara anu ngarugikeun batur, ngaleungitkeun nyawa batur. Nikahnya ke orang mana? Oh, masih satu desa Pak. Oh, tetangga. Beda RW. Henteu aya kaitan mah misalna bilih gaduh konflik sareng calon panganten pameget. Enggak. Kayak pengantinnya di mana ya? Udah Pak. Oh, ada mana pengantinnya? Oh, Ini, Dek. ada sini, ini suaminya. Tetehnya. Orang mana? Nagor gua apa? Bang Kertamukti Bu Inanya. Iya. Itu boleh dia teh. Nah, ya boleh dia pengantinnya. Apa berudak mana? Kada pa beli menuju Maunya orang dieu teu apal. ya apa cuman belum disebat-sebat emang apa cuman pas kejadian abi teu apa Heeh, eta kira-kira nusuk berudak itu berudak mana? Ini saya sudah bersama keluarga almarhum Bapak Dadang ya, korban pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan anak-anak muda yang berada di wilayah Desa Kertamukti, yang menurut saya tindakannya tindakan yang sudah tidak bisa ditolerir, dan semoga mereka mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena menghilangkan nyawa orang lain. Dan selanjutnya pada ibu dan sekeluarga semoga dikuatkan, ditabahkan, dan almarhum Bapak Dadang diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia. Dan selanjutnya saya berharap sebagai Gubernur Jawa Barat, hilangkan berbagai bentuk premanisme, kita tindak secara bersama, karena ini sejak saya menjabat menjadi musuh utama. Yang kedua, kalau ada kegiatan hajatan warga, agar terbebas dari minuman keras. Dan yang ketiga, saat ada hajatan, sebaiknya kegiatan tersebut dipiketin oleh aparat keamanan setempat yang bisa menjaga kenyamanan, ketertiban, dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Karena kadang bencana, musibah
itu datang kapan saja tanpa diduga. Itu